Hai semua, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi bersama Rosilvia dari Gayatri Tarot. Kali ini saya akan membahas kejutan indah akhir tahun untuk zodiak berelemen bumi, Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Ini ada 3 layer yang akan saya bahas tentang kejutan cinta dan keuangan serta karir atau pekerjaan. Kita shuffle dan fokus pada kartunya. Kejutan indah akhir tahun 2021 untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn. Yang pertama tentang percintaan. Percintaan untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Ini 3 kartu ini berlaku untuk 3 zodiak tersebut ya teman-teman. Yuk kita lihat. Kartunya ada The Sun, The Empress, dan Ten of Swords ya. Kartu-kartu The Sun ini bercerita tentang sebuah kejelasan dan kejernihan. Jadi di kejutan indah tentang percintaan mungkin akan ada kejelasan tentang suatu hubungan. Buat teman-teman yang hubungannya masih ngegantung, mungkin ada suatu kejelasan terhadap status hubungan tersebut ya. Kejelasan ini memang belum tentu indah, tapi maksud saya kalau belum tentu indah tuh bukan berarti harus hal-hal yang membahagiakan. At least hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ini akan membawa kejelasan dan teman-teman bisa mengambil langkah untuk kehidupan yang lebih baik dan akan menjadi lebih indah, lebih bahagia ya. Dan kemungkinan juga jika ada hal-hal yang belum terungkap, teman-teman membutuhkan sebuah kejujuran atau kebenaran. Di sini di kartu ini kejujuran itu akan segera terungkap, kebenaran akan segera terpapar. Ini ya kejutan indahnya ya. Jadi memang The Sun ini kartu yang sangat powerful, ada energi Leo di situ. The Empress. Hubungan ini buat teman-teman yang masih single atau yang masih dalam tahap mau jadian, ini hubungan ini akan semakin bersemi ya, cintanya semakin bertumbuh, semakin hangat. Dan teman-teman yang single mungkin ada peluang untuk mendapatkan pasangan, ada orang-orang yang akan datang, akan ada bisa menjalin hubungan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang mengharapkan sang buah hati yang sudah menikah, ini ada indikasi ada potensi untuk kehamilan, kartu di Empress. Kemudian untuk kartu Ten Swords ya, Ten of Swords, dimana mungkin teman-teman kemarin dalam fase lelah terhadap sebuah hubungan atau merasa sakit hati karena sebuah pengkhianatan, atau hubungannya sedang dalam kondisi yang tidak bisa dipulihkan kembali. Nah, di sini teman-teman yang hubungannya dalam kondisi seperti itu memiliki keberanian untuk melangkah, memiliki keberanian untuk membuka lembaran baru. Jadi akan bangkit, akan semangatnya akan tumbuh lagi, teman-teman akan berani dan lebih jernih mengambil langkah yang benar-benar untuk kebaikan teman-teman semua ya, untuk masa depan teman-teman di sini, dan meninggalkan fase-fase yang menyakitkan ini. Inilah sebuah keberanian yang akan hadir ya, kejutannya akan sebuah keberanian untuk melangkah ke sebuah sebuah langkah yang lebih baru lagi, sebuah fase yang lebih baik dalam kehidupan percintaan ya, yang akan membuka kebaikan terhadap segala hal. Ini untuk percintaan. Sekarang untuk keuangan. Untuk keuangan, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ten of Pentacles, King of Cups, Queen of Wands ya. Jadi di Ten of Pentacles dan keuangan, don't worry. Ini rezekinya sangat berlimpah ya, banyak materi atau keberuntungan tentang materi, keuangan ini akan datang ya. Cuan-cuan ini akan datang nih teman-teman, gak usah khawatir. Kalau kekurangan, ini bercerita tentang sebuah keberlimpahan di kartu Ten of Pentacles ini ya. Mungkin teman-teman akan mendapatkan kesuksesan besar. Kemudian di kartu King of Cup, untuk keuangan ya, mungkin teman-teman tadinya mungkin sedang galau
atau bingung keuangannya akan dikelola seperti apa, atau kecemasan-kecemasan bagaimana cara mendapatkan keuangan yang lebih baik atau mendapatkan keuangan yang lebih, di sini teman-teman bisa merasakan tenang dan damai karena memang keuangannya ini mudah untuk didapatkan ya, lebih tenang hatinya karena mungkin sudah bisa mengendalikan keuangan dengan baik, sudah bisa mengatur pos-pos yang harus ditempatkan keuangannya ya, karena berkaitan dengan kartu Ten of Pentacle ini ya, ada keberlimpahan sehingga di King of Cups ini hatinya menjadi lebih tenang, menjadi lebih stabil ya, karena materinya cukup berlimpah. Dan di Queen of Wands, mungkin ada hal-hal yang tadinya teman-teman kurang cocok ya. Di sini kan bercerita tentang mau nggak mau harus beradaptasi gitu ya, mau nggak mau harus diterima dengan kondisi gimana teman-teman menghadapi keuangan. Nah, di sini sepertinya teman-teman sudah bisa lebih enjoy ya, kejutan indahnya bisa lebih enjoy dengan keuangannya, bisa lebih terkendali, bisa lebih longgar keuangannya yang tadinya mungkin kurang happy ya ngatur keuangannya, mau nggak mau harus mengeluarkan untuk kewajiban-kewajiban tertentu. Nah, di sini sepertinya teman-teman sudah bisa ada kelonggaran dalam keuangan ya, terus lebih bisa menerima kondisinya. Jadi ini juga berkaitan dengan kartu Ten of Pentacle di sini ya. Ada keberlimpahan, jadi teman-teman merasa hatinya lebih tenang, terus tidak khawatir, tidak merasa sendirian, tidak berjuang sendiri mendapatkan atau berjuang dalam keuangan ya. Mungkin yang teman-teman yang membutuhkan bantuan dalam keuangan, di sini akan muncul sosok yang memberikan bantuan terhadap keuangan. Begitu juga dengan King of Cups. King of Cups ini juga bisa merupakan sosok orang yang akan membantu keuangan kita ya. Ini seorang pria yang mature, yang dewasa, yang mungkin teman-teman merasa tidak ada bantuan dalam keuangan. Nah, beliau berdua ini, King of Cups dan Queen of Wands, adalah bisa menjadi sosok yang membantu keuangan kita. Bisa saja dia memberikan arahan tentang mengelola keuangan, atau secara langsung memang benar-benar memberikan bantuan keuangan terhadap kita. Jadi ini adalah kejutan indahnya ya, kalian nggak usah khawatir, ada keberlimpahan dan ada sosok yang membantu teman-teman di sini. Kemudian untuk pekerjaan ya, di bidang karir atau pekerjaan, kita lihat Four of Wands, the Star, Two of Wands ya. Di kartu Four of Wands ini pekerjaannya memang sangat stabil dan goal-goal dari pekerjaan atau karir teman-teman akan tercapai. Ini kan kartu kestabilan, keberhasilan, sebuah tujuan. Jadi sebuah visi misi yang teman-teman rencanakan, yang teman-teman susun dan usahakan, effortnya ya dari kemarin sampai hari ini akan tercapai ya dengan hasil yang wonderful, memuaskan di sini. Kemudian di kartu The Star, untuk teman-teman yang mungkin mengharapkan pekerjaan baru atau harapan-harapan yang lebih baik dalam pekerjaan dan karirnya, peluang-peluang baru, kenaikan pangkat, jabatan, atau reward yang lain, di sini ada peluang ya, ada peluang. Di alam semesta memberikan peluang melalui kartu The Star bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kamu capai jika kamu jeli dan kamu tidak melewatkan peluang itu. Jadi teman-teman di sini harus observasi juga, harus mengamati dan jeli terhadap situasi ya. Di sini ada cerita memang ada kejutan indah, teman-teman akan mendapatkan peluang yang baik dalam pekerjaan yang mungkin selama ini teman-teman idam-idamkan ya, sebuah harapan, sebuah kebahagiaan. Ya, ini mungkin berkaitan dengan goal-goal yang teman-teman capai di Four of Wands. Jadi ada peluang yang lebih baik di sana untuk teman-teman petik ya, teman-teman raih ya. Akan ada hal-hal yang datang, peluang-peluang emas datang kepada teman-teman di sini. Dan Two of Wands di mana teman-teman yang mungkin tadinya bingung memilih atau mempertimbangkan sesuatu dalam pekerjaan atau karirnya,
Di sini teman-teman mulai ada keberanian untuk melangkah. Sudah bisa memilih, sudah bisa bertindak ya. Karena di kartu Two of Wands ini kan sebenarnya bercerita tentang sebuah pilihan dan sedang mempertimbangkan baik-baik langkah apa yang tepat untuk diambil. Kejutan indahnya ya teman-teman, di sini bisa berpikir jernih dan tiba-tiba berani untuk melangkah, memutuskan dan sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Di sini teman-teman mulai melangkah dan mulai menuju strategi yang baru ya. Paham untuk visi misi kedepannya ada apa lagi, aku ambil pola baru apa lagi, aku harus ngapain. Ini teman-teman sudah paham dan teman-teman berani melangkah untuk hal-hal yang baru. Ini untuk pekerjaan. Nah, untuk pesan oracle-nya ya, ini buat teman-teman yang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Mari kita lihat ya pesan-pesan semesta dari oracle card-nya yang berkaitan dengan kejutan-kejutan indah di akhir tahun 2021. Rescue, movement, komitmen. Rescue ini berkaitan dengan pertolongan ya, dimana mungkin saat teman-teman merasa dalam titik rendah, titik lemah, membutuhkan pertolongan dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong teman-teman, ataupun pertolongan yang diberikan orang-orang dan teman-teman semuanya ini, dari teman-teman ini ya, pertolongannya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Jadi siapa lagi yang bisa membantu teman-teman kalau tidak diri sendiri? So, pesan dari rescue di sini adalah andalkan diri sendiri untuk mentas dari sebuah masalah, untuk menyelesaikan masalah, mencari sebuah solusi. Teman-teman harus mengandalkan diri sendiri, percaya pada suara hatinya, percaya bahwa diri kita ini mampu menghadapi semuanya ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan orang lain, kita akan menjadi bingung. Banyak sekali pendapat berbeda A, B, C, D yang mungkin teman-teman akan semakin bingung mana yang tepat buat saya, karena mereka melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi di sini teman-teman yang lebih paham situasinya dan lebih memahami permasalahan sendiri. Teman-teman harus berpikir jernih, harus tenang, dan mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terhadap sebuah permasalahan. Dan movement di sini adalah pergerakan, ya, dimana jika kita ingin maju, kita tidak mungkin stay atau stagnan di suatu tempat itu saja. Kita harus berani bergerak, harus berani melangkah. Jadi untuk mencapai sebuah goal kehidupan, pekerjaan, atau keuangan yang lebih baik, relasi yang lebih baik, kita tidak mungkin berdiam diri, kita akan selalu berubah sesuai dengan lingkungan. Dalam arti perubahan itu dalam kehidupan pasti akan terjadi. Sejauh apa kita berani melakukan perubahan itu, beradaptasi. Karena kalau kita stay at the same person, dengan pola hidup yang sama, dengan pengetahuan yang sama, ini akan sulit untuk berkembang. Jadi kita memang dituntut untuk selalu upgrade diri untuk kebaikan, baik pengetahuan, kepribadian, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan jiwa. Ini sangat membantu untuk kemajuan dan pertumbuhan hidup kita. Komitmen, ya, komitmen di sini adalah sebuah perjanjian dengan diri kita sendiri. Yang terdekat adalah kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan mampu melewati segala hal dengan baik dan tegar. Kita tidak mudah menyerah. Kita punya komitmen bahwa kita harus maju dan hidup lebih baik. Apa yang akan kita lakukan? Ya, kita berkomitmen untuk mau mengupgrade diri, mau memperbaiki diri, mengevaluasi segala hal-hal yang wajib dirubah untuk kebaikan kita di masa depan. Jadi komitmen diri ini adalah sebuah kedisiplinan dan sebuah integritas yang memang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan, terlebih dari diri kita sendiri ya. Karena kita yang merubah hidup kita sendiri yang berubah, sehingga lingkungan akan mengikuti. Dan ini pun juga berlaku untuk komitmen terhadap sebuah relasi, sebuah pekerjaan, di mana kita dituntut untuk loyal, dituntut untuk memahami hak dan kewajiban kita penuhi semuanya ya. Ini adalah sebuah langkah memang untuk
profesional dalam kehidupan, baik mengelola emosi, mengelola hubungan asmara, atau mengelola pekerjaan dan karir yang teman-teman kerjakan saat ini. Jadi memang komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat ini sangat diperlukan supaya kita tidak kendor. Kita tetap ingat apa tujuan kita ke depan. Oke, teman-teman, semoga terbantu dengan pembacaan Rose, dan jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan jangan lupa lihat-lihat di video saya yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.